Selamat siang, salam sejahtera untuk yang berlainan agama dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini mohon izin untuk menyampaikan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya di sini saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur dari SD 1 Batu Mata 10, dan ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sepertinya kita briefing sebentar ya, biar agak semangat. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Biar semangat. Tepuk semangat dan bindung bisa Bu? Ya, tepuk semangat, tok dan dang, tok ding ding ding, tok dung dung dung, dang dang dang, aha aha, nah, aha aha, nah, aha kata gini. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Jadi di program guru penggerak ini ada beberapa modul ya Bapak Ibu. Sekarang ini saya sudah di modul 1.4. Sebelumnya ada modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Di modul 1.1 itu kita belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana proses pendidikan pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, itu sealiran dengan nilai-nilai pada profil pelajaran Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian di 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan sekarang di 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi inti dari budaya positif ini sendiri, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari sebagian ini ada di modul PNM yang sudah Bapak Ibu pelajari, ini ada. Saya juga sudah pernah membuka dan belajar, itu ada salah satu dari inti budaya positif. Baik, lanjut untuk pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang kita ketahui, sekarang kita telah masuk di kurikulum Merdeka, di mana kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila yang isinya ada 6 poin. Nah,
pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang ini sedang melejit berdiferensiasi ini, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang dinamakan merdeka belajar itu bahwa kita sebagai guru itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita yang mengikuti kebutuhan dari murid kita, apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Kemudian murid kita itu memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Melalui ini kita bisa menggali kemampuan dari anak-anak didik kita. Dan semua ini tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini mungkin masih ada dan masih banyak guru di sebuah sekolah itu yang menerapkan teori kontrol si guru itu sebagai penghukum atau pemantau. Itu masih banyak sampai sekarang ini. Jadi guru itulah yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ada lagi kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, dan orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak. Itu yang sebelumnya terjadinya miskonsepsi ini. Kemudian disinilah dirubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang sebelumnya itu kebutuhan kita sama, sesuai dengan teori kontrol ini kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua murid itu membutuhkan sama, memiliki kemampuan yang sama, karena pada kenyataannya setiap murid itu berbeda. Kemudian sebelumnya semua orang melihat hal yang sama, setelah itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setelah ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesuai dengan teori kontrol, berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku terburuk pun terkadang memiliki tujuan sendiri. Ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi setelah ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Setelah ada teori kontrol, model berpikir menang. Kemudian di modul budaya positif ini juga ada nilai-nilai kebajikan yang dipelajari. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada nilai Ibu Primary Years Program atau PYP, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, diantaranya seperti Bapak Ibu bisa baca, ada apa isi dari nilai-nilai tersebut. Ada toleransi, rasa hormat. Itu sebenarnya nilai-nilai yang dari zaman dulu P4 zaman sebelum ada Pancasila PKN ya zaman dulu itu sudah ada sebenarnya nilai-nilai ini. Itu kita itu seperti mengulang masa lalu. Beda istilah. Ya, beda istilah saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nih, terkadang Bapak Ibu, kita itu memiliki murid yang di kelas itu seperti mencari perhatian khusus gitu. Setiap hari, ibu ini semua diceritakan keadaannya di rumah saya tadi seperti ini, saya punya ini ibu. Nah, itu semua sebenarnya anak tersebut itu di antara 5 kebutuhan dasarnya ini ada yang belum terpenuhi. Mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia di rumah tidak memiliki kebebasan atau kesenangan atau penguasaan. Begitu juga dengan orang dewasa, Bapak Ibu. Kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan saja kita bekerja di suatu tempat tapi kita tidak menerima rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kasih rasanya itu seperti dikucilkan, seperti dibully secara batin, ya kan Bapak Ibu? Jadi itu kita 5 kebutuhan dasar ini kita harus wajib mendapatkannya meskipun presentasinya itu mungkin tidak sama, ada yang tinggi, ada yang lebih kecil begitu. Kemudian penguasaan ini biasanya kalau anak ini yang banyak kita sebagai guru diperhatikan. Seorang murid itu biasanya kalau harga dirinya itu nodai, harga dirinya tidak oleh temannya tidak diinin, dia merasa kecewa seperti itu. Saya sudah hebat seperti ini kok tidak ada yang menghargai saya. Nah, mungkin dia kekurangan di kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus seimbang. Kemudian untuk melakukan perilaku manusia tentunya memiliki motivasi seperti tadi yang sudah dilakukan oleh CGP dan yang sudah lulus. Ada yang ikut program guru karena motivasi fisik, ada juga yang dari motivasi fisik. Ekstrinsik itu dari luar, mungkin karena menghindari ketidaknyamanan atau sering dari temannya atau dari atasan itu kamu kalau nggak ikut guru penggerak kamu nanti seperti ini. Nah, itu mungkin karena tidak nyaman, jadi akhirnya dia ikut. Itu mungkin masuk di situ. Kemudian ada juga yang dari dalam hati, saya merasa tertantang, saya harus ikut program ini karena bla bla bla. Nah, seperti itu termasuk motivasi intrinsik, sama seperti anak ketika belajar itu ada yang memiliki motivasinya ekstrinsik karena takut kamu kalau nggak belajar, kamu kalau nggak mengerjakan ini, ibu tidak kasih nilai. Nah, itu kan termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang motivasi intrinsik, memang dari dalam anak itu memiliki keinginan atau bakat atau dia harus mencapai sesuatu, mencapai nilai. Saya harus hebat, saya harus pintar, saya tidak mau kalah dengan teman saya. Itu masuk di motivasi intrinsik. Dan kita sebagai guru seharusnya bisa memimpin anak, mengajak anak untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi tanpa diancam, tanpa diberi imbalan, itu anak sudah belajar sendiri, dia sudah ingin mencapai tujuannya sendiri tanpa ada embel-embelnya. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Halo. Hai. Siapa Bapak Ibu yang pernah memberikan hukuman kepada anak muridnya? Pernah semua. Pak Wardianto, misalnya apa Pak hukuman yang telah diberikan kepada anak muridnya? Sering kalau di sekolah itu kalau ada salah suruh maju ke depan, angkat kakinya, suruh pegang telinga, ya betul. Kemudian ada lagi suruh hormat bendera. Nah, sebenarnya itu baik apa tidak Bapak Ibu? Tidak.
sebenarnya itu kalau anaknya itu tidak terserahlah biarlah seperti itu ya nggak apa-apa. Terkadang ada anak-anak itu yang telah dihukum oleh gurunya, padahal cuma dijewer sedikit aja, terekam dalam otaknya, dalam memorinya sampai tua. Saya pernah dijewer sama bapak itu yang tidak disarankan di sini, karena dia selain melukai fisik, dia juga akan melukai batinnya, hatinya. Ya kalau dendam awas nanti pulangnya ya Bu ya. Aduh. Kemudian selain hukuman itu juga ada konsekuensi Bapak Ibu sebenarnya yang lebih baik dari hukuman. Apa itu konsekuensi? Jadi konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah ini masih ada negatifnya, masih tidak nyaman. Nah sikap guru di sini selalu memonitori murid. Misalnya sebelum anak-anak melakukan pelanggaran, kita sudah punya kesepakatan. Anak-anak, kalau misalnya kamu melakukan pelanggaran ini, kamu harus seperti ini, misalnya seperti itu. Ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, dia sudah tahu konsekuensinya apa, ya kan? Jadi kita tidak perlu menghukum, kita cukup memonitori anak tersebut untuk melakukan konsekuensinya. Jadi kita tidak perlu, kalau hukuman tadi biasanya tidak terencana. Kamu hari ini tidak memakai topi, kamu hormat bendera selama 1 jam, kan termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak itu sudah tahu sebelumnya, aduh saya nggak bawa PR, berarti saya harus mengerjakan 2 kali lipat ini. Nah seperti itu contoh konsekuensi. Setelah konsekuensi ternyata ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Itulah yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini ngobrol bareng, ngobrol bareng dengan anak murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kolaboratif, kita berkolaborasi dengan anak murid kita yang telah melakukan kesalahan itu untuk mencari solusi sendiri. Itulah yang dinamakan restitusi. Jadi lebih santai lagi. Tidak perlu kita memberi hukuman, tapi anak itu nanti akan tahu kesalahannya dan dia akan memiliki solusi yang dia cari sendiri dan dengan bantuan kita pastinya. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan guru itu adalah sebagai penghukum. Masih banyak sebagai penghukum, terutama di SMA. Jadi kemarin mendengar cerita dari kawan itu di SMA ini masih banyak terjadi penghukum, kontrol guru sebagai penghukum. Jadi anak muridnya itu ya dihukum, kalau melakukan kesalahan dia pasti dihukum. Dihukum ini pasti si anak tersebut merasakan fisik atau batinnya merasa terluka seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Bapak Ibu ada yang tahu membuat merasa bersalah itu maksudnya bagaimana? Ya, benar Bu Nur. Kata lainnya seperti memojokkan, membuli. Ya, membuli secara apa ya? Jadi si anak tersebut yang melakukan kesalahan itu kita pojokkan. Jadi dia itu tambah merasa bersalah. Kita tidak menghukum, tapi kamu kok seperti itu, kamu harusnya seperti ini gitu. Jadi gurunya itu malah yang memojokkan si murid itu. Jadi dia merasa tertekan batinnya. Kemudian sebagai teman, ada yang sebagai teman, ya kan? Jadi kita merangkul anak-anak, kita menjadi teman anak-anak. Tapi jangan salah, kalau sampai kelewatan kita menjadi teman di kelas tidak dihargai, dianggap teman. Gurunya menjelaskan sana sini ngobrol sendiri. Jadi nganggap gurunya itu kayak teman, kayak bestie. Halo bos gitu. Padahal gurunya kita tidak dihargai. Kemudian sebagai pemantau ini hanya memonitor saja,
menanya-nanya saja, saran kamu apa? Kamu kenapa seperti ini? Tapi tidak memberikan solusi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol bagi guru yang paling baik. Kenapa? Karena di sini kita selain sebagai pemantau, kita juga ngobrol bareng dengan anak-anak, dengan anak murid yang membuat kesalahan. Jadi kita juga bisa sebagai teman, tapi kita tidak memojokkan dan juga tidak menghukum, melainkan kita mencari solusi. Apa enaknya, apa bagusnya setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa solusinya anak gitu. Jadi ngobrol bareng, ngobrol santai. Nah, ini contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, guru tersebut akan memberikan hukuman kepada anak hormat pada bendera selama 1 jam. Sebagai teman, guru tersebut hanya akan berkata kepada anaknya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Seperti itu. Ya biasanya anak-anak ya cuman diam-diam aja, biasa aja gitu, teman-temannya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini biasanya ada kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu dong. Kamu sudah, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi tuh anak itu merasa apa ya, kurang hidup lah intinya. Kemudian sebagai pemantau ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, gurunya hanya bertanya saja, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Sudah, habis itu sudah nggak ada tindakan selanjutnya. Nah, kalau sebagai manajer ini benar-benar digali. Kenapa? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi anaknya yang berpikir sendiri. Oh iya, saya salah tidak memakai atribut. Saya nanti mau membeli atribut karena atribut saya hilang. Pokoknya anak yang disuruh berpikir, kita hanya sebagai apa tadi? Sebagai fasilitator terhadap anak tersebut. Coba Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sih nggak mau melakukan ini. Sebagai apa? Merasa bersalah apa sebagai teman? Rasa apa Pak Tadi? Teman. Kan yang bilang gurunya teman dong. Ya, teman. Kan gurunya yang ngomong ya. Saya kecewa sekali. Sebagai teman saya. Ya, sebagai teman kan. Sebagai teman merasa bersalah itu mendekati lah. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu pun tidak pernah hukum yang lain, tapi nggak menghukum. Apa mau pilihan yang ujungan rasa tuh, yang di membuat bersalah. Ya, padahal anak tadi baru sekali loh melakukan kesalahan, tapi dikatakan sama gurunya, kamu buat salah terus, gitu kan? Salah terus ya di mata ibu guru. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? terakhir tadi terakhir. Sebagai manajer. Anak yang disuruh berpikir, ya, berpikir sendiri solusinya, ya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Bestie, teman. sebagai bestie. Ada lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melakukan tugas. Hukuman. Iya, dihukum kan gak dapat tugas ini. Ya.
Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah ada keyakinan kelas? Sudah pada buat keyakinan kelas belum? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Kenapa disebut kesepakatan atau keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena dirundingkan bareng-bareng. Betul, karena dirundingkan bareng-bareng, konsekuensinya juga dirundingkan bareng-bareng karena ikut serta dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kan kita yang buat, gurunya yang buat. Jadi anaknya kadang belum tentu setuju. Oh saya nggak mau itu kok ibu guru malah tulis itu. Nah tapi kalau keyakinan kelas kan kita bareng-bareng, anak-anak juga dilibatkan. Pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas biasanya ini bersifat abstrak, pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, jadi disesuaikan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini yang menjadi perbedaan. Itu Bapak Ibu itu kita tidak asal bertanya, kita tidak asal memberi pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja mungkin, tapi adanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ini juga bisa diterapkan di rumah sebagai orang tua kepada anak Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu pertanyaan-pertanyaan. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita menstabilkan kondisi anak. Saya anak marah, anak habis berantem marah, kita panggil. Nah, kita tanya dulu, dijem-jemkan seperti itu Bu, biar anaknya emosinya dikontrol, biar lebih down lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu pada saat Ibu masih sekolah dulu. Nah, jadi tuh kita dia tuh menganggap tidak emosi lagi, emosinya berkurang. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh pertanyaan pada saat menstabilkan identitas atau mengkondisikan emosi, bahasa lainnya. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan ya untuk mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya bertahap ke anaknya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Padahal dia bersalah, tapi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kamu salah, tidak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya kalau kita punya anak itu punya pensil, tiba-tiba direbut sama temannya, anak itu marah. Jadi kan kita kasih kata-kata itu biar dia, iya ya memang itu punyaku. Gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Ayo coba, apa keyakinan kelas kita? Ya ingat kan? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Maksudnya ini kita menuju ke pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan dari kesepakatan
dengan kelas yang telah kita buat. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Kemudian solusi apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari kesalahan kamu? Itu termasuk di menanyakan keyakinan. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Cagi tidak terima pensilnya selalu direbut oleh temannya. Jadi dia marah. Dia marah mau memukul temannya. Ya. Nah, di sini tugasnya guru yang pertama menstabilkan identitas. Ini seperti menanyakan, ya kamu ada bluetoothnya nggak itu? Hidupkan bluetoothnya. Apa jenenge kae? Apa namanya? Connected. Terus baterainya sih ora. Apa kok? Itu ngapusi nggak ngaji. Oke, belajar ya, tidak misalnya diambilnya. Berarti tidak menginjak dulu ya, langsung ngambil. Nah, yang Jaki lakukan tadi kira-kira sudah baik atau belum? Jadi Jaki tadi sudah lama sudah ya, nah, kata-kata sudah Jaki tadi ya. Benar, jadi tadi Jaki sudah pandai, sudah ya, Jaki, kemarin ibu dapat laporan dari teman kamu. Katanya kamu berantem sama Tegar ya. Kamu mau memukul Tegar? Iya bu. Kenapa Jaki kok bisa sampai mau memukul Tegar? Karena aku pas belajar Tegar merebut pensil saya bu. Oh, jadi Tegar merebut pensil kamu. Jadi kamu marah, emosi sama Tegar? Iya bu. Oke, Jaki, berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Iya bu. Dan ibu juga pernah kok melakukan apa yang Jaki lakukan. Ibu marah sama teman ibu ketika barang milik ibu itu direbut, dan kita wajar untuk
mempertahankan milik kita seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, tapi apa yang Jaki lakukan itu salah apa tidak? Salah, Bu. Salah. Jaki, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukan hal itu. Karena saya marah, Bu. Kamu marah sama Iya. Tegar. Oke, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu bisa langsung mukul, kamu bisa nimpu pakai buku mungkin ya. Iya. Tapi Jaki kemarin cuma pegang kerahnya Tegar ya. Jadi Jaki nggak sampai mukul. Iya. Ya, terus kamu melakukan itu karena mempertahankan barang kamu, mempertahankan pensil kamu. Sekarang Jaki telah melanggar kesepakatan kelas. Benar. Ya, Jaki sudah berbuat salah, sudah melanggar kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Jaki? Saling menghargai sama teman, Bu. Jadi Jaki sudah melanggar kesepakatan kelas saling menghargai sesama Teman. teman. Itu baik tidak? Tidak. Tidak baik. Jadi kita telah menyepakati kesepakatan bersama, diantaranya menghargai sesama teman. Jadi kalau dengan teman itu seharusnya saling menghargai, kemudian saling menyayangi. Ya. Nah, Jaki itu menurut Jaki gambaran seperti apa kelas kita yang ideal itu seperti apa? Gambaran kelasnya Seperti saling apa? saling menyayangi. Saling menyayangi, hidup rukun ya, nggak saling berantem, kemudian saling tolong menolong ya. Jadi untuk kedepannya apa yang akan Jaki lakukan jika ada teman Jaki yang tiba-tiba merebut pensil Jaki lagi? Membicara dengan baik-baik. Berbicara dengan baik-baik, terus Meminjamkan pensil. meminjami dia pensil, mungkin dia tidak punya pensil ya, jadi Iya, Jaki Bu. pinjamin. Jadi Jaki berbicara baik-baik, kemudian Jaki pinjamin dia pensil, jadi tidak akan ada perkelahian. Iya. Sekarang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa untuk kedepannya? Baik. Baik, kamu ingin menjadi anak yang Baik. baik, anak yang pinter ya tentunya ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk kedepannya. Semoga Jaki bisa menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan Jaki tidak marah-marah lagi ya. Ya, Bu. Ya, habis ini baikkan sama Tegar ya. Ya, Bu. Terima kasih ya Jaki. Ya, Bu. Masuk ke kasus 2, yaitu Siva. Ketika di kelas, secara sadar atau tidak sadar dia sering membuang sampah sembarangan. Halo Sipa. Halo, Bu. Sipa, kemarin Ibu dapat laporan dari teman kamu, katanya kamu sudah buang sampah sembarangan ya? Iya, Bu. Membuang sampah sembarangan itu termasuk tindakan yang salah apa tidak? Salah. Salah. Jadi sebenarnya wajar kalau kita melakukan tindakan yang salah. Ibu juga pernah melakukannya. Ibu juga pernah kok buang sampah sembarangan. Tapi yang Sipa lakukan kemarin itu kira-kira perbuatannya patut dicontoh atau ditiru apa tidak? Tidak. Patut diulangi apa tidak? Tidak. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Karena itu, Bu. Saya nulisnya salah terus, jadi saya marah melempar sampah sembarangan. Oh, jadi kemarin itu Sipa salah nulis terus dan Sipa akhirnya emosi, marah dan lempar kertas sembarangan. Oke, jadi itu termasuk perbuatan yang tidak benar ya Sipa ya. Bukan itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Tidak sesuai. Kesepakatan kelas apa yang sudah Sipa langgar? Menjaga kebersihan. Benar, menjaga kebersihan kelas. Jadi kita kan sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya. Itu jangan dilanggar. Itu kalau bisa kita tepati ya. Kita sudah sepakat, jadi kita laksanakan sesuai dengan apa kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi untuk kedepannya seperti apa kelas yang Sipa inginkan?
kelasnya bersih, indah, nyaman, betul? Jadi untuk kedepannya apa yang akan Sipa lakukan jika Sipa marah lagi? Apakah Sipa akan membuang sampah lagi atau bagaimana? Membuang sampah dengan di tempat. Oh, jadi Sipa akan membuang sampah di tempatnya ya. Kalau misalnya tempatnya sampah itu jauh, jadi sampahnya Sipa mau buang di mana dulu? Mau ditaruh dulu di dalam tas. Nanti kalau udah ketemu kotak sampah nanti dibuang. Bagus. Jadi Sipa taruh dulu di tas dulu, nanti baru dibuang di kotak sampah. Ya, benar ya Sipa. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya, terutama di kelas. Nanti kelas kita jadi kotor, jadi tidak bersih. Oke, sekarang Ibu tanya dulu sebelum Sipa pergi. Jadi Sipa apa sih sebenarnya Sipa ingin menjadi orang yang bagaimana? Yang tertib, habis itu setia kepada diri. Ya, bagus. Semoga Sipa bisa melaksanakan dan menjalankannya ya. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa. Saya sangat senang dengan segitiga restitusi yang Bu Arista lakukan karena saya merasa lebih lega dan sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah salah dan saya harus memperbaiki kesalahan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Awalnya saya sangat marah dan emosi dengan teman saya. Namun setelah mendengarkan dan mengikuti kegiatan restitusi Bu Arista, saya jadi sadar jika saya telah melanggar kesepakatan kelas dan kedapatannya. Saya harus menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki. Nah, Bapak Ibu, tadi contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas itu hanya satu. Sebenarnya ada dua kasus yang telah saya buat. Yang pertama tadi kasus Jaki yang marah pada temannya karena telah mengambil pensilnya secara paksa, langsung direbut saja. Kemudian ada kasus kedua itu si anak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Tapi tidak saya pasangkan. Kemudian yang terakhir, nah akhirnya di penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Baik, itu tadi penyampaian tentang budaya positif. Bapak Ibu silakan sekarang jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin kita bisa sharing dan berkolaborasi tentang anak murid kita yang ada di sekolah. Mungkin ada masalah yang berbeda-beda, silakan kita sharing di sini. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya. Materi tadi tanya lagi. Saya Bu bertanya Bu. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Arista DJP Angkatan 10 dari Kabupaten Timur.
dari SDN 1 Batu Marta 10. Untuk saat ini Ibu Arista mengadakan pengimbasan modul 1.4 PGP Angkatan 10 Budaya Positif ya, pada gugus kita. Terima kasih Bu atas berbagi ilmunya. Yang ingin kami tanyakan di sini Bu, tolong kami dijelaskan budaya positif itu yang bagaimana sih dan bagaimana kita menerapkannya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Sumarni atas pertanyaannya. Jadi kita kembali lagi ke budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya coba tanya dulu. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Bapak Ibu ada yang mau kasih pendapat tentang apa itu budaya positif? Saya mencoba menjawab Bu ya. Bukan menjelaskan. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang sering dilakukan di sekolah, sehingga lalu kita angkat untuk menjadi suatu kebiasaan kita bersama, menjadi budaya. Gitu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Leni. Jadi budaya positif itu kita kenal dulu ya. Budaya itu kan kebiasaan yang kita lakukan. Yang pertama itu mungkin sekali dua kali, tapi kalau sudah sering kali dilakukan secara berulang-ulang itu nanti akan menjadi sebuah budaya. Nah, budaya itu mungkin ada yang negatif atau ada yang positif. Yang di sini yang kita bahas budaya positif, seperti yang kita tahu bahwa positif itu artinya baik. Jadi kebiasaan baik yang dilakukan di sebuah di kelas atau di sekolah atau di organisasi tertentu yang akan menjadikan perubahan yang lebih baik lagi. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri itu bisa kita lakukan mungkin sebagai guru, kita memberi contoh terlebih dahulu. Ini share ke guru lain kan, maksudnya ke sekolahnya, kita ke lingkungan yaitu di kelas saya kan membuat budaya positif itu salah satunya yaitu kayak kelas atau kesepakatan kelas. Makanya tadi saya kan Bapak Ibu di kelasnya sudah membuat kesepakatan kelas apa belum, seperti itu. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya jadi tahu sebelumnya saya cuma saja ternyata kesepakatan atau keyakinan ini sangat penting, entah itu di sebuah yang mungkin kita cuma sehari. Pada saat itu seharusnya kita di awal tadi kita itu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya untuk murid, untuk satu kelompok proses pembelajaran itu bisa sesama guru, sesama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kumpul, sudah kita contohkan kumpul bareng sama teman-teman di kafe, nongkrong ya ibaratnya ya ibu-ibu, mau nongkrong, mau beli seblak, mau beli apa es, kita buat kesepakatan bersama. HP dimatikan, misalnya. Kalau mau angkat telepon, ngomong dulu, hai guys, saya mau angkat telepon terlebih dahulu gitu kan, keluar dulu. Jadi izin lah istilahnya, tapi tidak secara formal. Itu merupakan kesepakatan bersama, itu kita buat bersama. Jadi nanti kedepannya ya kita patuhi secara bersama. Jadi tidak kalau misalnya tidak ada seperti itu kan kesannya itu kumpul-kumpul tapi sibuk dengan HP sendiri-sendiri, kumpul-kumpul tapi belum selesai sudah hilang, sudah kabur, sudah pulang sendiri-sendiri. Itu kan akan kedepannya itu tidak baik seperti itu. Jadi kalau yang namanya ada keyakinan atau kesepakatan kelas, dijamin akan
akan dipatuhi karena itu merupakan kita sendiri yang buat, kita bareng-bareng buat, jadi tidak mungkin akan dilanggar. Malu kalau melanggar itu merasa mantap lagi sebagai orang yang sudah dewasa, bukan anak lagi. Anak-anak saja malu. Anak-anak misalnya di kelas sudah kita buat kesepakatan kelas tidak boleh kalau keluar harus izin dulu. Tiba-tiba anaknya mau lari karena sudah pengen kebelet kencing kan lari, tidak sempat izin sama gurunya. Kita tanya lah anak itu, tadi apa yang sudah dilakukan? Nah, iya Bu, pasti dia akan ingat kesepakatan kelasnya. Iya Bu, tadi saya lupa, saya sudah lari ke kamar mandi karena sudah kebelet misalnya kan. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masa kata itu. Dia sudah melanggar aturan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sama seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu Ruzi. Ada yang di sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan dengan Bu Erska, ini mungkin orientasi juga ya Bu ya, teman saya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik yang secara efektif untuk anak? Ini hanya itu. Terima kasih. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik untuk anak agar hasilnya itu lebih efektif? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk jadi motivasi seperti yang dijelaskan tadi ada dua. Yang pertama ekstrinsik, yang kedua intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, misalnya ada hukuman, ada imbalan, atau penghargaan. Kalau motivasi intrinsik itu dari diri sendiri. Sebenarnya kalau yang namanya dari diri sendiri itu orang dewasa saja kadang susah Bu untuk diaktifkan kemauan dari diri sendiri, apalagi anak-anak. Tapi itulah tugasnya guru untuk membawa ke dunia yang lebih baik. Jadi anak-anak itu mungkin bisa kita bangun, kita motivasi setiap hari dengan kata-kata motivasi, atau kita bisa mencontohkan kegiatan-kegiatan yang positif atau yang baik. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan untuk jawaban dari motivasi, menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan, dan saya akan mencoba membantu menjawab dari pertanyaan Ibu Tuti Handayani dari SDN 2 kelas 10. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Sebutnya pelan-pelan Bu, takutnya keliru. Motivasi intrinsik. Kalau lawannya tadi motivasi apa Bu? Ekstrinsik. Kalau in, coba bareng-bareng dulu. In. Aku ngomong in sampai yang melanjutkan Bapak. Motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik. Nah, aku in berarti sejawab yang Bapak-bapak. Kalau aku X berarti sejawab Ibu ya. Banter-banteran banter yang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik.
bener bapak ibu-ibu loh. Meniki Bu. Mulai banyak Oh kayak gitu ya. Tapi seharusnya mama bilang, seharusnya bantu yang bapak-bapak. Seharusnya alasannya punya spektrum. Motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik. Ya, kalau intrinsik timbul dari dalam, kalau ekstrinsik timbul dari luar. Bagaimanakah cara menumbuhkan? Kalau menumbuhkan itu berarti ya disiram, ya dipupuk, ya dipelihara gitu ya Bu ya? Benar Pak? Kalau bapak-bapak mau ditumbuhkan, ya disiram, ya dipupuk ya Bu ya? Benar? Ya dipelihara. Jangan mindsetnya yang negatif, ini positif. Judulnya aja budaya positif. Bu, Pak, kalau menurut pengalaman saya pribadi, yang namanya mau menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak, itu ngeten nggih, maaf ngeten nggih. Campur ya, yuk sinar. Yuk. Sija. Ya mas itu yang tepat adalah agam. Jadi seperti ini. Yang pertama kita harus mengetahui karakter anak dulu. Mungkin ini berbagi pengalaman. Kalau kita sudah tahu karakter anak, maka kita akan yang pertama tatap matanya. Eling-eling ya. Ya jadi pendeli ibu. Cuma ditatap. Setelah ditatap matanya, raih hatinya. Gak iso ya. Iya caranya iso. Kalau kita sudah mencuri hati anak itu senang dengan kita, apapun pasti ia lakukan. Contoh soal. Bapak dulu pernah ngapel ya? Pernah ngapel Pak? Ya. Kalau ibu-ibu pernah diapeli? Kalau bapak-bapak pernah ngapeli? Sering. Aku sih Yang lakukan. Kalau yang namanya senang, apapun pasti dilakukan. Yang pertama, kita raih hati anak. Senangkan dulu dengan kita. Jangan sampai anak itu tidak senang dengan kita. Kalau anak sudah senang dengan kita, apapun yang kita ucapkan, insya Allah dia nurut. Itu kuncinya. Itu secara teori. Maka kita akan bangun spiritual dan bangun material. Tiap hari kita berkumpul dengan anak itu jangan sampai kita menyakitkan hati anak. Kalau dia senang dengan kita, otomatis apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, insya Allah dia dengan ikhlas dan rela untuk mengerjakan apa yang kita katakan. Demikian gitu ya, Bapak. Dan yang terakhir untuk membangun motivasi yang terakhir adalah kita. Yang terakhir adalah kita. Yang terakhir kita apakan Bu? Doakan. Diapakan Bu? Ada yang dulu kayak gini, iso karepmu, ra iso ya sak karepmu. Ada yang pernah seperti itu? Agamu. Jangan sampai seperti itu. Kita adalah mahkoda. Bagaimana caranya mahkoda kita ini? Kita akan mengantarkan anak-anak kita ini sampai ke namanya penimba ilmu, sampai benar-benar menjadi manusia yang apa itu tadi Bu, yang berguna dan apa tadi? Nah, tujuan dari pendidikan. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain.
Apabila kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, Ibu Siti, terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat memuaskan tidak Bapak Ibu? Sangat memuaskan itu. Itu karena beliau sudah berpengalaman dalam meraih hati anak-anak. Berarti beliau itu di sekolahnya itu disenangi oleh anak-anaknya. Beliau itu suka bertatap mata, kemudian meraih hati sehingga anak-anaknya suka. Kalau sudah suka, dia akan melakukan apapun yang gurunya minta. Berarti kalau gurunya menginginkan si anak itu harus sudah memiliki motivasi intrinsik. Mereka itu kita kasih tahu saja, Nana, kamu itu kalau mau sesuatu jangan karena ada imbalannya, jangan karena dimarah oleh guru. Kamu mengerjakan PR ya karena itu untuk kamu mengerjakan tugas itu untuk kalian, bukan buat ibu. Udah tahu jawaban kalian kan belum tahu seperti itu. Anak itu ya langsung, oh iya Bu ya nurut karena dia suka dengan gurunya. Berarti memang kolaborasi antara guru dan murid, hubungan antara guru dan murid itu memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai gurunya jadi teman, oleh muridnya tidak dihargai, atau sebaliknya gurunya terlalu ditakuti oleh muridnya sampai-sampai gurunya ngomong yang gak bakal didengarkan karena saking takutnya si anak tersebut. Jadi ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya juga kita sebagai manajer, sebagai fasilitator, sebagai orang yang disegani dan dihormati oleh anak murid kita. Saya Bu. Ya. Bu, Ibu speaking dulu ya. Bu, biar nggak ngantuk, speaking dulu Bu ya. Ya, biar nggak ngantuk kita speaking dulu. Silakan berdiri. Terus tangan dulu Bapak Ibu. Yang tadi aja nggak apa-apa Bapak. Biar bisa disalurkan di anaknya nanti. Tepuk semangat. Dung ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha aha, ini tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ini kreativitas Bapak. Baik Bapak Ibu bisa diganti nanti di sekolahnya masing-masing ya AI-nya. Mungkin itu saja dari saya untuk pemaparan tentang materi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfa dari salah satu rekan sejawat dari Ibu Arista Diah Maleni dari SDN 1 Batu Mata 10 akan menanggapi pemaparannya tentang aksi nyatanya tentang budaya positif. Menurut saya pemaparannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justina Agustiningsih, guru dari SD Negeri 1 Trans Batu Mata 10.
Saya mau menyampaikan bahwa kemarin pemaparan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Ibu Arista Diah Marleni dari SD Negeri 1 Batu Mata 10 tentang modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Setelah beliau menyampaikan apa itu budaya positif, maka lebih kurang kami selaku Dewan Guru di sini menjadi tahu apa itu budaya positif dan bagaimana cara penerapan yang seharusnya. Itu saja kiranya tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan merefleksikan dari aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu di modul 1.4. Jadi setelah saya melaksanakan aksi nyata yang menurut saya di aksi nyata kali ini itu benar-benar menggugah semangat kita sebagai CGP angkatan 10 untuk menyebarluaskan tentang makna dari budaya positif itu sendiri dan kita menampilkan hasil dari penerapan budaya positif terutama di bagian segitiga restitusi yang kita lakukan di sekolah kita atau di kelas kita bersama dengan anak murid kita yang melakukan kesalahan. Kita sampaikan ke teman-teman atau rekan sejawat kita sehingga itu mungkin bisa sebagai contoh nyata atau kita bisa sebut dengan berbagi praktik baik kepada mereka sehingga mereka bisa melihat ternyata budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah masing-masing. Dan alhamdulillah untuk aksi nyata berjalan dengan baik dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut serta dalam proses kegiatan yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada semuanya itu bermanfaat dan bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.